dunia shinobi kembali diguncang oleh kekuatan yang tak terbayangkan. Setelah bertahun-tahun kedamaian tercipta, bayang-bayang Otsutsuki kembali menjelma dalam bentuk ancaman tertinggi. Para shinobi yang tersisa tak lagi bisa mengandalkan sistem lama. Kini, generasi baru dipaksa melangkah ke garis depan pertempuran. Di tengah kehancuran dan ketegangan, muncul sinar harapan baru, Boruto Uzumaki yang telah menyatu dengan kekuatan masa lalu dan masa depan. Dengan mata Jogan dan warisan dari Sasuke Uchiha, ia berdiri menghadapi kekuatan yang melampaui batas manusia. Namun perang ini bukan sekadar soal kekuatan. Ada rahasia besar yang mulai terkuak, tentang Jogan, tentang tujuan sejati para Otsutsuki, dan tentang peran seorang gadis muda bernama Himawari yang ternyata menyimpan kekuatan tak kalah misterius. Ketika musuh semakin tak terduga, dan sekutu muncul dari masa lalu yang telah lama hilang, medan perang pun berubah. Ini bukan lagi hanya tentang menyelamatkan dunia, tapi tentang mengungkap kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik sejarah shinobi. Pertempuran besar akan segera dimulai, dan tidak semua akan selamat. Yos, ini menarik. Let's go, kita bahas lebih dalam. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, disclaimer di video ini konteksnya hanyalah cerita fanfictions, tidak berpatokan pada manga resmi ya. Jadi jelas, cerita ini untuk hiburan semata karena animenya masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi silahkan kalian enjoy saja menikmati keseruan alur ceritanya sambil menunggu episodenya resminya rilis kembali. Yuk mari kita lanjutkan lagi pembahasannya. Seperti biasa kita berikan highlight ceritanya terlebih dahulu biar enggak bingung. 1. Kawaki diserang musuh kuat. 2. Boruto datang bantu Kawaki. 3. Mereka kabur bareng Sarada. 4. Himawari tunjukkan kekuatan aneh. 5. Ada cakra Naruto dalam Himawari. 6. Jura kaget Naruto masih hidup. 7. Boruto lawan Jura. 8. Jura nggak bisa serap cakra Boruto. 9. Sarada lawan ninja mirip Sasuke. 10. Pertarungan makin panas di semua sisi. Nah, dari sini kita akan jelaskan lebih lanjut highlight cerita itu sob. Pertarungan besar kembali bergulir, dan kali ini lebih panas dari sebelumnya, secara harfiah. Setelah sinkronisasi kekuatan antara Jogan milik Boruto dan Rinnegan milik Sasuke, terbentuklah sebuah kekuatan baru yang belum pernah muncul sebelumnya. Getaran kekuatannya bahkan sampai membangkitkan reaksi dari entitas paling mengerikan yang tersegel, yakni Otsutsuki tertinggi. Segel yang selama ini menahannya mulai bereaksi. Dojutsu milik Otsutsuki tertinggi aktif, dan dalam sekejap, ia menukar posisinya dengan Kawaki. Tubuh Kawaki kini terperangkap di dalam segel, sedangkan Otsutsuki tertinggi berhasil keluar ke dunia nyata. Tak hanya itu, segel tersebut kini dipenuhi lava mendidih yang terus membanjiri Kawaki, mengancam tubuhnya yang terkurung. Segel itu diperkuat dengan Kekkei Genkai, membuatnya nyaris tak bisa dihancurkan dari luar. Boruto yang tengah fokus menyatukan kekuatannya dengan Sasuke mulai merasa tegang. Sasuke menenangkannya, menyatakan bahwa Kawaki cukup kuat untuk bertahan. Perlahan, kekuatan Jogan tahap 4 mulai menyatu sempurna dengan Rinnegan Sasuke, memunculkan cakra dahsyat yang membentang luas. Bentuknya mirip dengan Kinrin Tensei Baku milik Toneri, namun efeknya jauh lebih destruktif, mampu menghancurkan sel regenerasi dan mengurangi usia target. Melihat kekuatan itu, Otsutsuki tertinggi malah tersenyum penuh rasa ingin tahu. Ia pun membentangkan kedua tangannya, meniru bentuk serangan cakra tersebut. Sasuke terkejut, tak menyangka dia bisa meniru kekuatan sebesar itu. Kedua kekuatan raksasa akhirnya bertabrakan di udara, saling berputar seperti pusaran yang memecah langit. Ledakan hebat terjadi, menciptakan gelombang energi yang menebas tangan Otsutsuki tertinggi hingga terputus dan jatuh ke tanah. Boruto segera bertindak, menciptakan segel perlindungan, namun serangan dari langit terus menembus pertahanan. Akhirnya, dengan teknik Hiraishin, ia membawa semua orang ke lokasi yang lebih aman. Di sana, mereka bernapas lega, setidaknya untuk sesaat. Sasuke mulai berbicara serius. Ia yakin kekuatan yang muncul dari gabungan dojutsu mereka adalah kekuatan paling kuat dari panah indera yang pernah ia miliki. Namun yang membuatnya heran, Otsutsuki tertinggi bisa menirunya begitu cepat. Boruto pun menyadari bahwa ini baru permulaan. Gabungan Jogan dan Rinnegan masih menyimpan potensi yang belum tergali. Naruto masuk dalam percakapan. Ia yakin Otsutsuki tertinggi bisa meniru segala jenis jutsu, bahkan Shinjutsu. Namun ia punya strategi, agar serangan Boruto tidak bisa ditiru,
Gunakan 15 kekuatan tersembunyi dari Jogan secara tersembunyi. Gunakan dari arah yang tak disadari musuh. Sasuke menyetujui, menyarankan agar sebagian dari mereka mengalihkan perhatian Otsutsuki tertinggi dengan serangan jarak dekat. Sementara itu, medan pertempuran lain menyimpan ketegangan berbeda. Orochimaru dan Itachi tiba di tempat yang penuh kekacauan. Himawari bertarung sengit melawan Code dan Delta. Sabuk hitam Code telah memenuhi area, dan hutan di sekitar telah berubah menjadi tanah hangus karena laser penghancur regenerasi milik Delta. Dalam momen genting, Code muncul di belakang Himawari, siap menusuknya. Tapi Itachi muncul tepat waktu dan menebas tangan Code dengan pedang Totsuka. Himawari membalas dengan pukulan cakra yang sangat kuat, menghempaskan Code ke tanah. Ia mengejarnya, namun Delta menyerang dari udara menggunakan laser yang keluar dari kedua kakinya. Itachi segera melindungi Himawari dengan tameng cermin nyata, menahan serangan Delta dengan sempurna. Orochimaru pun bertindak, memanjangkan tangannya untuk mengikat tubuh Delta dan mencoba membantingnya. Namun Code kembali muncul dari dekat kaki Orochimaru, menyerangnya dengan Tomogoroshi no Haikotsu. Untungnya, Orochimaru menghindar dengan berubah menjadi kumpulan ular besar. Pertempuran semakin sengit. Mitsuki menyerang Code dari belakang dengan teknik Raiton Hebi Mikasuchi, namun diserap oleh karma putih milik Code. Code kemudian menggunakan Tomogoroshi no Haikotsu dari sabuk hitamnya, membuatnya muncul di samping Mitsuki. Untungnya, Mitsuki dengan cepat menghindar dan kembali ke sisi Orochimaru. Orochimaru mulai mengeluh tentang betapa menyebalkannya sabuk hitam Code yang bisa mengeluarkan serangan dari arah tak terduga. Mitsuki setuju, menyadari bahwa Code kini jauh lebih kuat dibanding sebelumnya. Bahkan, tangan Code yang terputus bisa beregenerasi begitu cepat. Code pun berdiri, angkuh, dengan jubah yang berkibar ditiup angin. Ia mengklaim bahwa kekuatannya kini hampir menyamai Kawaki, dan jika 10% lagi tercapai, maka Boruto akan menjadi target berikutnya. Orochimaru mencibir pernyataan itu. Mengimbangi Boruto adalah impian kosong. Code sendiri bahkan mengakui jika harus berhadapan langsung dengan Boruto, ia pasti mati. Tapi ia percaya Otsutsuki tertinggi tak akan membiarkannya kalah. Rencananya adalah memakan buah cakra bumi dan menjadi dewa Otsutsuki baru, meneruskan tekad Ishiki. Mitsuki mendengar itu dan merasa geli. Ia benar-benar tak habis pikir bagaimana Code bisa mengagumi makhluk rendahan seperti Ishiki. Perkataan ini membuat Code marah besar. Ia mengancam akan menebas leher Mitsuki jika menghina Ishiki lagi. Tapi Mitsuki, dengan sikap konyol, mengulangi hinaannya. Code langsung bertindak, menarik Mitsuki ke dalam sabuk hitam dan menusuk dadanya, lalu meledakkan bom cakra dari karma putih. Tubuh Mitsuki terpental keras, tangannya lenyap, dan dalam kondisi lemah, Code kembali menyerang. Tapi Orochimaru cepat tanggap. Ia menarik tubuh Mitsuki dengan ular miliknya, menyelamatkannya dari kematian. Dalam kekacauan itu, suara Kaguya terdengar memanggil Himawari. Itulah kenapa epilog ke depan dari cerita ini lebih menarik lagi jika seperti ini sob. Langit sore di Konoha mulai memerah, seolah ikut menyimpan jejak dari pertempuran yang baru saja usai. Debu masih berterbangan di udara, tapi keheningan mulai menggantikan dentuman serangan dan pekikan para shinobi. Di tengah reruntuhan dan luka yang belum sembuh, Boruto berdiri tegak. Tatapannya tajam menatap Cakrawala, seolah tahu bahwa ini belum akhir dari segalanya, hanya jeda sebelum badai berikutnya. Sementara itu, Himawari duduk terdiam di sisi Sarada yang tengah kelelahan. Kedua gadis itu sama-sama merenungi apa yang baru saja terjadi. Energi misterius di dalam diri Himawari terasa semakin nyata, seakan terus tumbuh dan menunggu waktu untuk bangkit sepenuhnya. Di tempat lain, Jura perlahan bangkit dengan tatapan kosong, pikirannya terhantui oleh satu kenyataan. Naruto Uzumaki, simbol harapan yang seharusnya telah tiada, ternyata masih hidup. Dan jika itu benar, maka permainan besar belumlah dimulai. Konoha mungkin belum jatuh, tapi dunia shinobi akan segera terguncang oleh rahasia yang selama ini tersembunyi di balik waktu dan ingatan. Jadi kesimpulannya, pertarungan besar terjadi antara Boruto dan sekutunya melawan Otsutsuki tertinggi. Boruto berhasil menyingkronkan Jogan dengan Rinnegan Sasuke, menciptakan kekuatan cakra baru yang sangat besar, mirip dengan teknik Kinrin Tensei Baku milik Toneri. Kekuatan ini mampu memutus tangan Otsutsuki tertinggi. Meski demikian, Otsutsuki tertinggi bisa meniru kekuatan mereka, sehingga strategi berubah. Mereka harus menyerang dari arah yang tak terduga agar tidak bisa ditiru. Di sisi lain, Orochimaru dan Itachi datang membantu Himawari yang sedang bertarung sengit melawan Code dan Delta. Pertarungan semakin brutal,
Code yang kini jauh lebih kuat hampir membunuh Mitsuki dengan kekuatan baru dan karma putihnya. Namun Mitsuki berhasil diselamatkan oleh Orochimaru. Di akhir, Kaguya muncul dan memanggil Himawari, menandakan peran penting Himawari dalam kelanjutan pertarungan ini. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini ya agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias memberikan alur Boruto paling menggelora, tentunya di channel fans teori favorit kalian. Saga Boruto 2 Blue Vortex. Have a nice day nakama. See you next time and salam shinobi.